Banyak sekali permasalahan yang akan datang. Terlebih permasalahan di bidang ekonomi, kemudian karir dan juga asmara. Puluhan ribu akan terkena dampak PHK. Kemudian juga ada artis, kalau saya lihat ini lawas, dia pernah tertangkap, akan tertangkap lagi, akan tertangkap lagi. Suatu rumah tangga pasti akan ada guncangan yang sangat hebat. Ini akan menyebabkan banyaknya perceraian yang akan terjadi di tahun 2025. Di sepanjang tahun 2024 kemarin, memang ada beberapa hal yang prediksi saya tentang ramalan itu terungkap dan memang benar adanya. Ya, salah satunya adalah di mana skandal suatu pejabat tinggi negara itu terkuak akibat adanya artis yang memang terblow up oleh media, tercium oleh media. Dia secara tidak langsung itu diberikan sejumlah uang lah di situ. Nah, dari sinilah barulah terungkap bahwa itu termasuk ke dalam suatu pencucian uang. Nah, inilah yang di 2024 itu terungkap. Dan juga ada beberapa bencana alam yang memang sudah saya prediksi sebelumnya itu terungkap. Salah satunya adalah prediksi saya tentang tsunami kecil di daerah Pelabuhan Ratu, yang mana kemarin ini di sepanjang tahun 2004 akhir itu terjadi dari banjir bandang yang mengakibatkan beberapa kerusakan yang lumayan parah. Nah, inilah beberapa hal yang memang sudah saya lihat di tahun 2024. Ya, saya biasanya melihat dari kondisi alam. Biasanya alam itu akan memberikan suatu sinyal tertentu, yang mana sinyal inilah yang kita tangkap. Seperti halnya orang-orang terdahulu juga biasanya itu membaca dari tingkah laku atau alam itu sendiri bagaimana, sehingga mereka jadi tahu misalkan harus melaut atau tidak. Itu kan juga membaca dari situasi alam dan kondisi alam itu sendiri. Karena makin kesini keilmuan itu semakin jarang dipelajari, oleh sebab itulah hanya beberapa orang saja yang mampu untuk menguasai melihat kondisi alam, sehingga dari situlah kita bisa melihat suatu bencana alam yang akan terjadi. Nah, kemudian saya juga menggunakan beberapa media, bisa dilihat di sini. Ini juga saya menggunakannya melalui kepulan asap. Jadi saya bisa membaca dari kepulan asap. Biasanya ini saya gunakan untuk prediksi yang memang tidak berhubungan dengan alam. Jadi kayak misalkan artis, karir, kemudian ekonomi, politik dan lain sebagainya. Itu biasanya saya bisa membacanya dari asap yang mengepul. Biasanya informasi ini akan datang begitu saja. Jadi ketika kita ditanyakan, biasanya kita akan mulai untuk fokus. Kemudian ketika fokus itu sudah terjaga, biasanya akan ada sinyal yang masuk di situ. Misalkan kalau misalkan dari kepulan asap itu sendiri, kita fokus ke kepulan asap, di situ akan terlihat satu sosok yang mana ini akan menjadi suatu gambaran di masa depannya, akan menjadi viral ataupun nanti akan terungkap ke publik seperti itu. Karena kalau misalkan kita ibaratnya liar begitu saja, itu akan memakan suatu power atau tenaga dan energi yang sangat besar. Itu yang memang saya hindari. Jadi ketika memang saya ditanyakan suatu hal, barulah saya fokus. Nah, disitulah saya bisa langsung melihat gambaran yang akan datang seperti itu. Jadi saya memang terkadang ketika sedang berbicara nih sama orang, bahkan orang itu baru kita kenal, kita melihat biasanya ada tanda-tanda di dalam suatu tubuh orang itu yang akan tidak lama lagi nih akan dipanggil. Biasanya seperti itu. Dan ada yang mengikuti di beberapa jarak si orang tersebut, itu sudah ada yang mengikuti. Biasanya itu sosoknya itu hitam, berjubah hitam, dan mukanya itu juga tidak terlihat. Stres kok. Ya, kalau misalkan udah seperti itu Mas, saya langsung mengalihkan ke yang lain. Karena kita tidak boleh mengumekakan lah ke orang tersebut.
Ini adalah suatu etika yang memang tidak tertulis sebenarnya, tapi kita juga harus menjaga suatu rahasia yang tidak boleh diungkapkan terlebih dahulu. Karena nantinya itu bisa berimbas juga kepada diri kita kalau kita langsung membukanya kepada orang tersebut tanpa kita ditanya. Ya, ular kayu ini adalah tahun yang unik kalau saya bilang. Karena memang di tahun ular kayu ini banyak sekali permasalahan yang akan datang. Terlebih permasalahan di bidang ekonomi, kemudian karir dan juga asmara. Karena karir dan asmara ini akan berhubungan dengan bidang ekonomi ini. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita lah untuk menyongsong di tahun 2025 karena akan semakin berat dari tahun 2024. Ekonomi memang akan semakin berat, tapi ini juga akan berpengaruh dari hal-hal yang ada di dunia perpolitikan, kemudian dari luar negeri juga akan berpengaruh. Inilah yang akan menyebabkan suatu kondisi ekonomi negara tertentu akan terimbas dari ya kita lihat sendiri peperangan yang semakin meluas. Ini akan menyebabkan suatu resesi ekonomi kalau saya lihat di tahun 2025, yang mana beberapa bahkan kalau saya lihat puluhan perusahaan itu akan pilot di tahun 2025. Ya, kalau saya lihat dari visualisasi yang sudah tergambarkan di sini di tahun 2025 itu akan semakin sulit kondisi ekonominya. Tapi ada eh, beberapa bidang yang akan naik di sini kalau saya lihat. Jadi bidang-bidang ini adalah bidang lebih kepada bidang jasa. Pengacara misalnya. Pengacara akan naik karena beberapa kasus perceraian juga akan meningkat di tahun 2025. Betul. Nah, ini akan menyebabkan pengacara akan bersinar lah bidang jasa di sini kalau saya lihat. Dan juga ada beberapa hal yang akan terpuruk, bahkan lebih terpuruk dari sebelumnya itu ada bidang makanan, kemudian bidang tekstil, kemudian juga ada di bidang kalau saya lihat ini otomotif juga akan menurun. Kalau saya lihat untuk bisnis catering memang harus ditopang juga dengan link yang mereka buat. Jadi dari link ini nanti akan menyebar dan disitulah kualitas yang akan bermain. Tapi ketika suatu catering itu sudah bermain curang atau tidak jujur, akan habis di tahun 2025. Ya, kalau saya lihat sendiri di tahun 2025 akan lebih banyak dari 2024 angka perceraiannya. Karena permasalahan ekonomi. Di tahun 2025 ini kalau saya lihat sepanjang 2025 dari kepulan asap yang ada di sini puluhan ribu akan terkena dampak PHK. Jumlahnya bukan ribuan lagi tapi puluhan ribu. Nah, inilah yang akan menyebabkan suatu rumah tangga pasti akan ada guncangan yang sangat hebat. Disinilah pasangan ini harus bisa berkomunikasi lebih intens lagi. Kalau misalkan tidak bisa, ini akan menyebabkan banyaknya perceraian yang akan terjadi di tahun 2025. Dampak yang terbesar nanti di triwulan kedua, tapi di triwulan pertama ini sudah mulai. Oh, berarti awal tahun juga. Awal tahun sudah mulai ada yang terkena PHK. Bahkan kalau saya lihat di sini jumlahnya sudah mencapai sekitar 10.000. Ada beberapa perusahaan yang akan tutup di awal tahun, triwulan pertama. Kalau saya lihat di sini kalau untuk yang beruntung itu shio kelinci, kemudian shio naga. Nah, kedua shio ini yang akan mendapat suatu keberuntungan yang besar. Kemudian ada juga di sini saya lihat shio ayam juga akan beruntung. Kemudian shio kuda di sini juga akan beruntung, tapi tidak seberuntung kelinci dan juga naga tadi yang saya sebut. Kemudian untuk shio yang kurang beruntung di sini saya melihat shio monyet, kemudian shio babi dan juga ada shio anjing di sini. Jadi shio-shio yang tidak beruntung ini perbanyaklah untuk beramal yang baik-baik di tahun 2025. Karena nantinya akan saya lihat akan sangat buruk lah dampaknya ke mereka. Ya, biasanya di akhir tahun itu akan terjadi suatu polarisasi energi yang berubah. Dari suatu kondisi di tahun 2024
akan berubah ke misalkan 2025. Nah, itu akan terjadi polarisasi energi yang mana menyebabkan bentrokan terjadi di situ. Dan beberapa portal alam gaib itu terbuka. Inilah yang biasanya mengakibatkan korban jiwa. Jadi mereka tuh meminta semacam kayak tumbal lah di sini. Karena yang tadi saya sebutkan bahwa terjadi polarisasi energi, perbedaan energi antara tahun ini kemudian dengan tahun yang akan datang. Nah, itulah yang akan menyebabkan beberapa entitas atau sosok yang menunggu di suatu wilayah itu meminta suatu jatah lah. Yang harus kita lakukan adalah beramal baik. Perbanyaklah beramal baik di akhir tahun itu. Jadi ketika kita sudah beramal baik, biasanya nantinya akan terjadi suatu proteksi khusus yang dilakukan oleh alam itu sendiri. Jadi ketika nantinya akan ada suatu kecelakaan yang ada di depan mata, tiba-tiba nanti kita akan mungkin terbelokkan atau nggak jadi pergi ke sana. Biasanya seperti itu. Jadi perbanyaklah beramal soleh. Ya, kalau saya lihat nantinya memang akan ada satu artis senior. Dia wanita, itu akan tutup usia di tahun 2025 ini karena suatu penyakit. Penyakit yang memang tidak dia share ke publik. Nah, ketika dia meninggal nanti akan terblow up oleh media dan ini akan menjadi viral. Kemudian juga ada artis, kalau saya lihat ini lawas, dia pernah tertangkap, akan tertangkap lagi dengan kasus yang lumayan lebih besar lagi. Betul. Tapi jumlahnya lebih besar lagi dari yang tertangkap sebelumnya. Iya, untuk menghadapi tahun 2025 ini kita harus benar-benar kuat mental yang pertama. Kemudian ketika ada permasalahan di dalam keluarga, suami maupun istri itu harus benar-benar berkomunikasi. Karena nantinya di tahun 2025 ini gejolak ekonomi itu akan semakin meningkat. Inilah yang harus dikomunikasikan antara pasangan ini. Karena jika tidak ini bisa mengakibatkan perceraian yang tidak bisa dihindari lagi. Jadi benar-benar harus bisa berkomunikasi, kemudian harus bisa saving. Saving dalam hal ekonomi. Inilah yang harus benar-benar dipersiapkan karena akan banyak sekali PHK yang saya lihat di sini. Untuk yang di pesisir pantai itu Arab lebih berhati-hati di awal tahun maupun di pertengahan tahun. Ini akan kalau saya lihat akan ada tsunami kecil akibat gempa bumi yang lumayan besar skala Richternya. Jadi ketika nantinya pantai atau air laut itu menyusut, jangan langsung ke pantai itu. Jadi kita harus benar-benar lari ke tempat yang lebih tinggi. Nah, inilah yang memang harus diwaspadai. Kemudian untuk pemerintah juga harus sering-sering mungkin melakukan suatu mitigasi bencana agar supaya masyarakat ini bisa paham ketika ada bencana alam apa yang harus dilakukan.